ma adraka mal qaryah. Tahukah kamu apa itu kiamat? Jadi dirasa berat oleh makhluk yang di langit dan di bumi. Ini masih lanjutannya tadi. La ta'tikum, kiamat itu tidak datang kepadamu illa baghtah, melainkan dengan tiba-tiba. Tiba-tiba itu sekonyong-konyong. Tiba-tiba itu basa Jawane apa? Dadak, ujuk-ujuk ya. Ini diulangi lagi, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Ka'annaka, seakan-akan kamu hafiyun, mengetahui anha, tentang kiamat. Hafi bukan khofi. Khofi samar atau rahasia, tapi kalau hafi mengetahui. Kul, katakanlah, innama ilmuha, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu indallah, di sisi Allah. Jadi yang pertama tadi bertanya tentang kapan terjadinya. Kalau yang kedua ini bertanya tentang kiamat itu. Artinya kalau yang kedua yang ditanyakan itu tentang bagaimana sejatinya kiamat. Itu pun tidak tahu. Itu ilmu yang demikian itu di sisi Allah. Walakin aksaran nas, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui, termasuk tidak mengetahui tentang ya, yang ditanyakan tadi. Ya, kebanyakan itu berarti tidak paham. Jadi mereka itu semua orang rata-rata ingin bertanya kapan kiamat. Bahkan zaman dulu pernah diramal kiamat akan terjadi tahun 2012. Ya. Ternyata tidak terjadi. Ya. Sababun nuzul, sebab turunnya. Tetapi sebetulnya ada banyak riwayat, tapi saya ambil satu saja. At-Tabari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Khomal bin Kusyair dan Samuel bin Yazid berkata kepada Rasulullah, atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirna mata sa'ah, beritahu kami kapan terjadinya kiamat. In kunta nabiyan, jika kamu memang nabi, kama takul, seperti yang kamu katakan. Fa inna na'lamu, lalu kami tahu, mahya, apa itu. Fa anzalallah, lalu Allah menurunkan ayat, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya. Ini diantara pertanyaan. Tetapi sebetulnya yang tanya kalau di hadis-hadis bukan satu orang ini saja, tapi banyak orang. Langsung penafsirannya. Yas'alunaka ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, an waqtis sa'ah, tentang waktu kiamat. Mata yakunu, kapan adanya atau kapan terjadinya. Wa mata yahsulu
wa yastaqiru, dan kapan terjadi dan tibanya. Ini juga disebutkan di surat yang lain, surat yang lain juga banyak yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Di antaranya yas'alukan nas, banyak manusia yang bertanya kepadamu. Kalau nas itu berarti kan manusia, banyak manusia bertanya kepadamu anis saati, tentang kiamat. Wafit takbil bir irsa mursaha anis saati ayyana mursaha. Mursaha itu termasuk berasal dari kata irsa ya. Kenapa kok menggunakan kata irsa? Irsa itu ya mursaha tadi maksudnya ya. Adal alal istiqrar, menunjukkan berhenti. Jadi kapan berhentinya? Jadi kiamat itu menggunakan istilah berhenti. Jadi operasinya itu terus berhenti, tidak seperti sekarang ini kapan. Ini isyaratun, sebagai isyarat ila anna qiyamas sa'ah, bahwa terjadinya kiamat itu inhaun, itu merupakan berhentinya atau inhaun li harakatil alam, gerakan alam. Jadi kalau sudah rusak berhenti semua. Kalau bahkan itu kalau alam yang semula itu berjalan terus kemudian berhenti, itu bisa juga terus kemudian hancur lebur itu ya. Wangkidoi umuril ardi, termasuk berakhirnya umur bumi ini. Jadi berhenti kapan itu? Jadi kalau berjalan dengan cepat kemudian berhenti, kira-kira apa? Seperti berjalan di jalan tol itu ya. Tiba-tiba berhenti mendadak, itulah terjadi kehancuran ya. Kul, katakanlah lahum kepada mereka, inna ilmas saati maksurun alallahi wahdah. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat terbatas, hanya Allah saja. Wahdah itu saja atas mata. Jadi la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah saja. Fala yattali'u alaihi ahadun, sehingga tidak ada seorang pun ya, minal khalqi, dari makhluk, fala yattali'u, maka tidak ada yang tahu. Yattali itu yang mau melihat. Alaihi ahadun, seorang pun tidak ada yang melihat. Minal khalqi, dari para makhluk itu tidak ada yang melihat. Fa innahu walladzi ya'lamu, sesungguhnya dia Allah itu, dia itu Allah besar mestinya, yang mengetahui jaliyata amriha, detailnya perkara kiamat. Ha itu kembali ke kiamat. Jadi secara detail yang tahu Allah. Wa mata yakunu alat tahdid, dan kapan kejadian itu ditetapkan. Wala yadharuha fi waktiha al-mahdud, dan tidak ada yang mengetahui waktu yang ditentukan illallah, kecuali Allah. Ini semakin menguatkan bahwa kiamat tidak ada yang tahu. Kok ada yang merasa mendapat bocoran, itu pasti bohong, karena Al-Quran sering menceritakan tentang ini. Berarti orang yang beriman sudah yakin bahwa tidak ada berita kapan itu kiamat. Jadi kalau ada yang bisa menceritakan, itu sudah kita katakan pasti itu bohong dan dusta.
Wala ya'lamu biha ahadun, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, hatta walau kana malakan muqarraba, sampai pada malaikat yang dekat atau yang didekatkan dengan Allah, istilahnya malaikat muqarrabin dia. Au nabiyan mursala, atau nabi yang diutus. Itu tidak ada yang tahu, nabi saja tidak tahu. Malaikat yang ibaratnya penghubung antara Allah dan manusia itu tidak tahu. Malaikat yang dekat yang sering menghadap Allah, seperti malaikat Jibril, itu termasuk malaikat muqarrabin, yaitu sebagai perantara turunnya Al-Quran dari Allah ke Nabi Muhammad, itu pun tidak tahu. Termasuk di surat yang lain, surat Fussilat, Allah berfirman, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Di surat Luqman, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat saja. Itu berarti ya Allah saja. Dan dialah yang menurunkan hujan. Termasuk kapan hujan itu turun, itu banyak juga yang tidak paham. Yang menurunkan adalah Allah. Kalau hujan buatan itu ya tidak sehat. Jadi hujan itu sebetulnya adalah ilmu Allah. Ya, buktinya banyak yang sudah nanam jagung nggak tahu kalau akan kering lagi. Terakhir itu juga banyak yang gagal misalnya. Fakullun minasa'atil amah. Jadi semua yang termasuk kiamat umum itu ya berarti kiamat rusaknya alam semesta ini. Wasa'atil khassa, termasuk kiamat khusus, artinya ajalul insan, ajal manusia. Itu minal ghaibiyat, termasuk perkara yang gaib atau masalah yang gaib. Jadi kiamat itu ada, kalau di sini istilahnya kiamat umum dan kiamat khusus. Kiamat umum itu berarti kiamat rusaknya alam semesta ini. Kalau kiamat khusus, ajal manusia atau kematian manusia. Ada juga yang menggunakan istilah kiamat kubro, kiamat besar. Itu berarti rusaknya alam. Ada kiamat kecil. Kiamat kecil itu berarti kematian manusia. Itu juga bisa diartikan kiamat. Karena berakhirnya hidup manusia, ini kan sudah berhenti, tidak beraktivitas di bumi. Nah ini berarti juga kiamat, cuma kiamat kecil atau kiamat khusus tadi. Itu perkara gaib. Allati ikhtassallah bi ilmiha. Hanya Allah atau khusus Allah yang mengetahuinya. Ikhtassa itu khusus atau hanya Allah yang mengetahui. Ini tidak ada yang tahu kira-kira tahun berapa akan mati, tidak tahu ya. Itu perkara gaib. Tapi rata-rata manusia ingin umurnya panjang gitu ya. Apa tujuannya? Litakuna fitratul ikhtibar. Semua itu agar masa ujian itu sahihatan, berjalan dengan benar, wa amatan, dan merata. Artinya biasa. Ghairu muta'assirin bidafi'il ilmi biha, tidak terpengaruh oleh motif yang didorong karena mengetahui tentang kiamat itu. Au biqasdin naf'iyah, atau bertujuan mendapatkan manfaat.
Jadi supaya tidak terpengaruh manusia itu ya. Jadi orang baik itu ya akan kiamat tidak kiamat itu tetap berbuat baik. Nah, tujuannya itu. Kalau sudah tahu kapan kiamat, itu akhirnya orang masih lama ini, masih beberapa tahun lagi. Ini belum akan terjadi kiamat. Jadi kiamatnya setelah saya mati lah. Akhirnya kan nyantai. Jadi itu rahasia ya. Jadi amal manusia tidak terpengaruh oleh itu, tujuan dirahasiakan kiamat itu. Ya. Wala mukhtassah bizamanin muayyanin, dan tidak berlaku hanya untuk waktu tertentu. Jadi beramal tidak berlaku untuk waktu tertentu. Menjelang kematian, menjelang kiamat itu baru beramal. Tapi sebelumnya itu nyantai saja. Itu tujuannya. Yattali'u alaihil khalqu, yang diketahui oleh makhluk atau manusia itu. Walitabqa rahbatuha muhaimminatannya alan nufus, serta dilakukan ketakutan terhadap kiamat itu selalu bersemayam dalam jiwa. Jadi kalau tidak tahu, orang itu takut terhadap kiamat, termasuk kiamat yang bernama kematian itu ya, itu terus ada pada jiwa manusia. Karena kematian pasti datang, kapan datangnya itu dirahasiakan. Makanya Nabi berpesan, kalau beramal baik seakan-akan akan mati besok gitu ya. Ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Jadi beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok dan hari ini adalah hari terakhir bagi kita. Malah begitu. Jadi ketakutan hendaknya terus ada pada diri kita. Ini tujuan mengapa kiamat, baik kiamat umum atau khusus, kiamat besar maupun kecil, ini dirahasiakan. Berarti kita semakin paham ya maksud Allah merahasiakan itu. Wa fit ta'bir biqauli inda rabbi, dalam ungkapan firman Allah pada sisi Tuhanku, itu isyaratun, menjadi isyarat ila annama huwa sa'nur rabbi, bahwa waktu kiamat adalah urusan Tuhan. La yakunu lil makhluk, bukan urusan makhluk. Wa anna muhimmatan nabi al-indar biwuku'iha, sesungguhnya tugas Nabi adalah memberi peringatan akan terjadinya kiamat. La bitahdidi zamannya, tidak dibatasi oleh waktunya. Jadi tugas kita ini hanya memberi peringatan, pasti akan terjadi. Yang penting beramal yang terbaik, jangan sampai tugas Nabi tidak dibatasi oleh waktu. Hatta layat torib sya'nul alam, sehingga tidak panik kejadian di alam itu. Jadi di alam semesta ini tidak panik, termasuk manusia juga tidak panik karena tidak tahu itu. Falau alimat lat toroban nas, seandainya diketahui maka manusia itu menjadi kacau, bingung. Ini tinggal dekat, persiapannya masih sedikit. Ya, pokoknya dirahasiakan tentang waktunya ini. Lidha qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, sakulat fis samawati wal ard, kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi.
Jadi sebetulnya kalau tahu itu akan ciut dia menghadapi kiamat. Jadi al-qari'ah adrakamal yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Pada waktu itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Anai-anai apa toh? Ya laron itu ya misalnya. Laron atau kaper. Kalau maksud saya kalau di sawah itu kan ada kaper-kaper itu yang berterbangan misalnya. Karena dipanen padinya. Watakunul jibalu kal ihnil mahfuz. Gunung itu seperti kapas mahfuz yang ditiup. Padahal gunung sebesar itu seperti kapas ya. Ditiup angin ini. Berarti sangat ringan sekali. Walau ya'lamu ahadun minal malaikatil muqarrabin wal anbiya il mursalin, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui baik dari malaikat muqarrabin termasuk para nabi yang diutus atau yang menjadi rasul, mata yakunu hudusuha wa wuku'uha, kapan kejadiannya dan waktunya, tidak ada yang tahu. Kalau ada manusia yang merasa tahu itu berarti lebih ya, bos jelas bohong. Itu seakan-akan pangkatnya atau dekatnya dengan Allah melebihi malaikat, termasuk melebihi para nabi. Wa qadallahu, dan Allah menetapkan annaha la ta'ti illa baghtah, bahwa kiamat itu tidak datang kecuali dengan tiba-tiba, ujuk-ujuk tadi. Ai fuj'ah artinya dengan sekonyong-konyong. Ala ghaflah itu saat manusia lalai. Wan nasu masghuluna, pada saat itu manusia sibuk fi sya'nid dunya, dalam urusan dunia, wa masolihiha, dan kemaslahatannya. Jadi ketika bermain dengan dunia itu harus tetap waspada, perhatikan tanggung jawab di dunia, jangan sampai kita ini lalai untuk ngurusi dunia sementara meninggalkan kewajiban. Tiba-tiba datang kiamat, termasuk datang kematian itu. Wa hadza ta'kidun, ini sebagai penguat lima taqaddama, terhadap perkara yang terdahulu. Wa takrirun, dan sebagai penegas li unsuril mufaja'ah fi ityaniha, kepada unsur tiba-tiba saat kedatangannya. Jadi tiba-tiba ini termasuk ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, la taqumus saah, kiamat tidak akan terjadi hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Fa idza tola'at, apabila telah terbit, maksudnya terbit dari barat, wa ra'ahan nas amanu ajmaun, maka manusia itu semuanya beriman. Waro'anas, dan dilihat oleh manusia atau manusia melihatnya, amanu, mereka beriman, ajmaun, semuanya. Padahal itu sudah pertanda berakhirnya catatan amal. Sudah tidak dibuka lagi catatan amal kalau sudah terjadi kiamat.
Jadi iman mereka berarti tidak bermanfaat kalau matahari sudah terbit dari barat. Fadzalika hinalan yanfa'u nafsan imanuha. Itu adalah saat iman seseorang sudah tidak bisa memberi manfaat kepadanya. Walam takun amarat min qabl, jika tidak beriman sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya beriman itu bisa bermanfaat. Kalau sebelumnya itu belum beriman, tidak bisa memberi manfaat imannya itu. Au kasabat fi imaniya khaira, atau pernah melakukan kebaikan dalam imannya. Sebelumnya beriman tetapi belum beramal soleh juga tidak bermanfaat. Makanya iman harus disertai dengan amal soleh sebagai bukti dari iman itu. Ini masih sabda Nabi ya. Termasuk selanjutnya Nabi juga bersabda, wala taquman as-saah, dan benar-benar akan terjadi kiamat, waqad nasyarar rajulani saubahuma bainahuma. Jadi kiamat benar-benar terjadi saat dua orang, yaitu penjual dan pembeli, menggelar pakaian mereka di depan mereka. Wala yubayyanihi wala yutawiyanihi. Jadi tetapi mereka tidak sempat melakukan jual beli dan tidak sampai bisa melipat pakaiannya. Jadi pakaian yang sudah di depannya digelar, terjadi kiamat, itu akhirnya berhenti, tidak jadi jual beli, termasuk pakaiannya juga tidak sempat dilipat, sudah terjadi kiamat. Itu diantara tandanya. Jadi tanda pertama ya tadi, matahari tiba-tiba terbit dari barat. Hanya orang yang membiasakan sholat tahajud, ada yang mengatakan membiasakan sholat subuh, itu yang mengetahui. Yang kedua diantaranya tiba-tibanya tadi, orang yang siap jual beli tidak jadi. Wala taqumanna sa'a, dan benar-benar kiamat itu akan terjadi. Waqad insarafar rajulu bila banilak hatihi, seorang pulang dengan membawa susu kambingnya, falayat amuhu, maka dia belum sempat mencicipinya. Jadi habis lakha itu kambing, jadi belum sempat minum ya, susu kambing yang sudah diperah. Wala taqumanna sa'a wa rajulu yalitu haudahu, dan benar-benar akan terjadi di mana ada seorang sedang menembok kolamnya, fala yaski fihi, maka dia belum sempat mengisi air di dalamnya. Apa yang ngulele apa gitu. Jadi belum diisi air sudah terjadi kiamat. Wala taqumanna sa'a wa rasulu qad waqa'a aklatahu ilafi, dan benar-benar akan terjadi kiamat di mana ada seorang yang telah mengangkat makanan ke mulutnya, falayat amuha, maka dia belum sempat memakannya. Wes ngene iki lho rasido. Sudah sampai mulut tidak jadi dimakan, sudah terjadi kiamat, kemudian tidak jadi makan itu. Itulah makna dari fuji'ah. Fuji'ah tadi apa? Tiba-tiba, atau baghtah dalam bahasa Arab. Fuji'ah, baghtah, tiba-tiba. Karena di dalam Al-Quran juga ada, baghtah juga ada, fuji'ah juga ada. Yas'alunaka anis sa'ah ka'annaka hafi. Mereka bertanya kepada Musa seakan-akan kamu benar-benar mengetahui.
Ini adalah mubalighun fis su'al anha. Ini sebagai penguat dalam menanyakan tentang kiamat. Jadi zaman dulu orang-orang Quraisy itu ketika diberitahu tentang adanya kiamat itu kaget. Masa ada kiamat? Termasuk itu berarti kamu kan tahu tentang kiamat, kapan dan seterusnya. Ini sebagai penguat lagi. Dalam ayat ini disebutkan 2 kali tentang yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang kiamat. Yang pertama ayyana mursaha, kapan terjadinya. Terus yang kedua ini ka'annaka hafiyun, seakan-akan kamu ini benar-benar mengetahui. Ini sebetulnya sebagai penguat. Wa muhtamun bisya'ni zamaniha, dan pertanyaan ini menunjukkan perhatian tentang waktunya. Wa alimun biha, dan ingin mengetahui terkait dengannya. Ya kita sendiri kadang-kadang kalau tidak dibatasi keimanan ya ingin tanya tentang kapannya, kan gitu toh. Tetapi ternyata itu dijawab oleh Al-Quran. Itu urusan Robbi yang pertama tadi. Jawaban kedua adalah apa tadi? Indallah, ya, di sisi Allah. Sama, kalau pertama inda Robbi, di sisi Tuhanku. Yang kedua adalah di sisi Allah. Ya innama ilmuha indallah, ini kan gitu ya. Dijawab itu. Qul lahum, katakan kepada mereka, lastu a'lamuhu, saya tidak mengetahuinya. Quran menjawab, innama ilmuha indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Alladzi ya'lamul ghaib, yaitu yang mengetahui yang gaib, fis samawati wal ardi, langit dan di bumi. Jadi itu urusan Allah. Walakin aksarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Annahul alim, sesungguhnya Allah lah yang mengetahui biha, terhadap kiamat. Wa annahul mukhtas bil ilmi biha, hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Wasirri ikhfaiha, dan rahasia untuk disimpannya. Mengapa kok disimpan? Itu yang tahu rahasianya juga Allah sebetulnya. Au sababi adamil ma'rifatil khalqi waqtahal muayyan, atau mengetahui sebab tidak diketahui, sebab tidak diberitahukan kepada makhluk tentang waktu yang ditentukan. Mengapa makhluk kok tidak diberitahu? Itu alasannya yang tahu hanya Allah. Termasuk wa hikmati dzalika, termasuk hikmahnya apa? Yang tahu hanyalah Allah. Pokoknya gak usah kakek takok. Yang penting persiapkanlah untuk menghadapi kiamat itu. Baik kiamat besar maupun kiamat kecil, kiamat umum maupun kiamat khusus. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan diri setelah kematian, kan gitu. Jadi orang cerdas itu ingat pasti akan mengalami kiamat. Yang terpenting adalah persiapan untuk menghadapi ketika telah kiamat itu. Berarti orang yang tidak melakukan persiapan itu adalah orang lawan cerdas apa? Ya bodoh ya berarti. Wa innama ya'lamu dzalikal qalilun, sesungguhnya yang mengetahui hal itu hanya sedikit. Artinya yang faham terhadap masalah ini hanya sedikit.
Berarti kalau kita paham itu berarti ya termasuk yang sedikit ini. Wahumul mu'minuna bil Qur'an, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, wa bima akhbar bihin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fima rawahu Syaikhani, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, an Umar, dari Umar radhiyallahu an, hina masalahu Jibril, ketika ditanya oleh Jibril anisa'ah, tentang kiamat. Jadi Jibril pernah datang berwujud manusia, ternyata berada di depan jamaah menghadap Nabi, seakan-akan duduk berhadapan dengan Nabi. Tiba-tiba ya, terus Jibril bertanya, yang pertama bertanya tentang apa? Iman itu ya. Nah, iman, Islam, ihsan. Terus termasuk yang berikutnya bertanya tentang kiamat, kan gitu ya. Kapan kiamat? Maka Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Jadi yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Terus berikutnya, kalau mengenai kapan tidak tahu saya, tapi kalau tanda-tandanya tahu, di hadis kan gitu ya. Kalau tandanya ini. Tetapi tidak membahas itu ya, membahas ini aja yang berkaitan dengan tafsir. Ay ana wa anta sawaun fi jahli hadzal amri. Jadi saya dan kamu sama dalam ketidaktahuan tentang perkara ini. Saya yakin kamu juga tidak tahu kan, meskipun kamu ini malaikat. Walakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaro, tetapi Nabi memberitahu tentang sudah dekat angkorbi, sudah dekatnya wuku isa'ah, waktu dengan terjadinya kiamat. Jadi hanya memberitahu kita ini berada di waktu yang dekat. Karena saya diutus itu berarti itu sudah dekat dengan kiamat. Tidak ada nabi lain. Cuma dulu sudah kita kaji bahwa suatu yang pasti meskipun terlihat lama itu dinamakan dekat. Mana dekat itu begitu. Yang pasti itu dinamakan dekat. Dan sesungguhnya Tirmidzi meriwayatkan hadis, dan hadis ini dinyatakan sahih dari Anas marfu'an, hadis marfu'. Nabi pernah bersabda, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Jadi saya diutus, saya zaman saya ini wasa'a dan kiamat itu kahataini, seperti dua jari ini. Nabi ini. Wa korona baina asbu'aihi. Jadi Nabi itu mensejajarkan dua jari ini. As-sababah, jari telunjuk, wallati yaliha, dan yang dekat dengannya. Yang dekat itu berarti jari tengah ini. Jadi waktu saya ini dengan kiamat itu seperti ini, sudah dekat. Jangan menganggap masih jauh ya. Suwe. Qala Ar-Razi berkata, as-sabab fi ikhwa is-sa'ah anil ibad. Sebab dirahasiakannya datangnya kiamat dari para hamba itu ada tujuan, huwa yakunu, agar mereka
ala hadrin miha, agar selalu waspada terhadapnya. Jadi kiamat itu pasti terjadi dan hati-hati, baik kiamat besar maupun kecil. Fayakunu dzalika ad'a ila ta'ah, lalu hal itu lebih mendorong untuk melakukan ketaatan, wajaru anil maksiat, dan lebih berhenti dari berbuat maksiat. Tujuannya itu dibuat rahasia. Kalau orang itu tahu bahwa matinya ini tahun 2040 misalnya, itu masih nyantai kan. Tetapi kalau tahu bahwa matinya itu 7 hari lagi, wah semangat kan. Nah tujuannya itu supaya terus melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat, karena mati datang secara tiba-tiba. Mati tidak harus menunggu tua, mati tidak harus menunggu pensiun, mati tidak harus menunggu sudah punya cucu, ya. Tetapi datang secara tiba-tiba, harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Ini tujuannya menurut Ar-Razi. Menurut Al-Alusi, wa inna ma'akhfa subhanahu amrosa'ah, sesungguhnya Allah merahasiakan perkara kiamat liqtidail hikmah asyariyah dzalik, ingin menunjukkan hikmah syariat tentang hal itu. Fa innahu ad'a ila ta'ah, karena dengan tahu rahasia itu lebih mendorong untuk taat, wajaru anil maksiat, dan mencegah dari maksiat. Kama anakfa al ajal al khos, seperti dirahasiakan ajal yang khusus, termasuk dirahasiakan kematian itu lil insan, bagi manusia, kadalik juga tujuannya seperti itu. Nah, jadi sama tujuannya, agar ketaatan itu terus maksiat juga dijauhi terus. Selain itu juga untuk menguji keikhlasan seseorang. Jadi beramal itu takut pada kiamat, atau beramal itu ikhlas karena Allah atau tidak. Jadi untuk ujian itu. Wa hadza huwa sirru aidan fi ikhfa'i lailatul qadri, ini juga dirahasiakan, yaitu rahasianya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu memang ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah cari 10 akhir di bulan Ramadan kan gitu ya. Tetapi ada juga malam-malam ganjil, atau malam 27, malam 25 dan seterusnya. Tetapi Nabi tidak mengatakan secara pasti kapan Lailatul Qadar ini, supaya orang mencari terus Lailatul Qadar. Termasuk saatul ijabah, saat dikabulkannya doa itu kapan tidak tahu, supaya manusia terus berdoa, tidak pernah berhenti. Allah lebih senang mendengar rintian hambanya daripada mengabulkan itu. Jadi yang disenangi Allah itu sebetulnya adalah doa kita. Allah itu senang mendengar doa kita. Makanya orang yang segera dikabulkan itu bukan berarti orang yang baik. Bahkan orang yang baik itu yang tidak segera dikabulkan, itu malah disenangi Allah. Paham ya? Jadi orang yang belum dikabulkan itu malah yang disenangi Allah, karena Allah itu senang mendengar rintian dan kepasrahan seorang hamba kepada Allah, itu loh yang disenangi. Jadi tawakal manusia, penyerahan diri kepada Allah itu yang disenangi. Paham ya? Apa tujuannya lian sya'tonas, agar manusia itu semangat fitolabia untuk mencarinya, ya mencari pahala, mencari Lailatul Qadar, mencari dikabulkan doa. Jangan pernah berhenti. Aku wis ndonga wis suwe tapi ora dikabulno.
Nah, gitu ya. Termasuk wal amalala, dan beramal untuknya fi waktin atwal, di waktu yang lama. Waliyadillal insan, dan agar manusia terus mulaziman halal istiqomah wa du'a wal ibadah, agar manusia terus beramal secara istiqomah, terus berdoa dan terus beribadah. Ini tujuannya ya. Sudah paham ya, berarti tujuan dari kenapa dirahasiakan Lailatul Qadar, dirahasiakan dikabulkannya doa. Lah ya pengen duwe mantu ya ono ya ini orang keturutan umpamane. Ada yang begitu. Jangan putus asa. Terus berdoa. Karena doa itu adalah ibadah. Bahkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Saya kira cukup kajian saat ini.